Om Awigenam Astu Nama Sidam bersama Titiang Master Kedek Petir. Pada hari ini saya ingin berbincang-bincang sambil membahas tentang kecintaan kita dengan agama Hindu Bali. Bagaimana kita semeton sarang sami, semeton Hindu Bali. Mari kita cintai agama, adat, dan tradisi Bali yang sudah diwarisi oleh para tetua kita, para lelangit kita yang ada di Bali dan di Nusantara ini. Ingat, kita tetap harus ingat dengan apa kata Bapak Proklamator kita. Kalau menjadi Hindu, jadilah Hindu Nusantara. Apa yang sudah diwarisi oleh tetua kita yang ada di Nusantara ini. Kalau kita di Bali, kearifan lokal kita di Bali. Jadilah Hindu Bali. Sekalipun ada keidentikan Hindu Bali, Hindu Nusantara dengan Hindu di India, itu memang sudah bersinergi dari dulu kala. Yang mana duluan, di sini, di sana, kita pun sampai sekarang dengan kecintaan kita dengan Hindu Bali, semua itu juga kita tidak akan pernah tahu Hindu itu berasal atau berawal dari peradaban itu sendiri. Bagaimana ada bisa berhubungan erat sekali antara Hindu di India dan Hindu di Bali? Karena keduanya memakai catur Weda itu sendiri. Sampai ada ringkasan dari keempat Weda itu sendiri, dari Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda. Kesemuanya intisari-intisari itu terdapat di dalam atau diringkas di dalam Pancama Weda itu sendiri yang disebut dengan Bhagavad Gita, yang dikenal sekarang dengan Bhagavad Gita. Kita sangat bangga di Bali. Di Bali punya Puja Trisandya. Puja Trisandya ini adalah susunan leluhur kita menyusun bait-bait doa-doa yang ada di Catur Weda itu sendiri menjadi 6 bait. Kenapa 6 bait? Itu sudah dipikirkan oleh leluhur kita. Adanya Puja Trisandya. Kita punya Puja Trisandya. Kita juga punya berbagai macam doa-doa dan kaya dengan filosofi Hindu yang ada di Bali. Sekarang kita membahas tentang Puja Trisandya. Puja Trisandya itu adalah persembahyaan kita lakukan dengan sistem pergantian waktu dari mentari matahari itu mulai terbit. Kita melakukan Puja Trisandya. Kemudian matahari itu pas sedang jejar surya di siang hari dan matahari tenggelam di ufuk timur. Kita juga melakukan Puja Trisandya. Puja Trisandya itu adalah doa-doa yang diawali dari terbitnya matahari yang disebut dengan Brahma Muhurta, bertujuan menguatkan guna satwam kita yang ada di dalam diri kita itu sendiri, agar guna satwam itu bisa melakukan atau bisa berjalan dengan baik. Guna satwam yang ada di dalam pikiran kita bisa bergerak dengan sempurna, dengan baik. Bagaimana hal-hal yang apa saja yang kita bisa ambil, hal-hal apa yang bisa kita kerjakan, perbuatan apa yang kita lakukan yang terbaik, perkataan-perkataan kita yang terbaik juga. Kemudian kita berpikir terus yang baik saja. Karena hai engkau anakku, engkau adalah apa yang kau pikirkan, engkau adalah apa yang kau lakukan, dan engkau apapun yang engkau katakan. Meragang orang luang ya. Apapun kalau kita berpikir berbuat yang baik, pasti baik jadinya. Kita berpikir saja yang baik, baiklah jadinya. Begitu sabda Tuhan kepada kita. Kita awali dengan tadi, yaitu matahari terbit. Kita mengutamakan sifat-sifat satwam sendiri agar semua berefek akibat yang baik. Kemudian di siang hari jejak surya, matahari ada di
pas di jejak surya tengah-tengah. Kita melakukan, manfaatkan guna satwam. Apapun yang ada di dalam guna satwam dalam pikiran kita, dalam tubuh kita, agar bisa berakibat yang baik. Semua kita kendalikan guna satwam itu agar tidak menjurus pada hal-hal yang negatif. Kemudian matahari itu tenggelam. Kita melakukan puja Trisanya. Di sini kita mengendalikan semua sifat-sifat yang ada, sifat-sifat tamasikat, sifat-sifat tamas itu yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam pikiran kita. Semua sifat kebodohan, sifat kecerobohan, sifat yang lambat itu agar bisa kita tekan, agar bisa menjadi kebaikan. Berarti kita menuju kepada jenana yang tinggi, agar kita bisa menyatukan semuanya itu menjadi kebaikan, menjadi kesadaran tertinggi, agar bisa menyatu dengan pemikiran-pemikiran menuju kepada sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Begitulah tatanan atau tingkatan-tingkatan puja Trisanda yang kita lakukan keseharian kita di kehidupan ini. Dan juga puja Trisanya itu terdiri dari 6 bait. Bait pertama itu adalah disebut dengan Sawitri Mantram atau Gayatri Mantram, yang diambil dari Rigveda, Samaveda, dan Yajurveda. Gayatri Mantram ini adalah sebagai pranawa yaitu Wiyarti yaitu berbuah suah. Kemudian Tat Sawitur Warinam Bargo Dewasa Limai Dioyonat Pracudayat, yaitu pranawa. Mantra ini adalah mantra-mantra kesucian yang tertinggi, mantra-mantra pembersihan jiwa yang tertinggi. Di dalam kata atau bait atau mantra bur itu adalah mengandung anasakti, yaitu bagaimana kita memproses semua yang ada di dalam tubuh kita sewaktu kita mencerna makanan itu agar bisa menjadi hal yang baik. Bagaimana kita memohon dengan Ibu Pertiwi, apapun yang kita ambil yang kita makan di alam semesta ini, kita harus haturkan terlebih dahulu agar semua itu menjadi kebaikan, agar kita tidak mencuri di alam semesta ini. Begitu. Semua yang kita ambil di alam semesta ini kita suguhkan kepada Ibu Pertiwi, yaitu Ibu Sri Dewi atau Ibu Basundari Dewi. Dan beliau juga sebagai Maha Kuasa Dewi atau Ibu Pertiwi. Makanya di sini, maaf saya juga menyinggung sedikit, sakti Dewa Wisnu adalah 2, yaitu Sri Dewi dan Buma Dewi atau Ibu Pertiwi, Laksmi Dewi dan Pertiwi Dewi atau Basundari Dewi. Kita apapun yang kita dapatkan di alam semesta ini, baik kita dengan cara menanam pohon-pohonan, kemudian tumbuh, ada buahnya, kita membeli di pasar, semua itu dari Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi ini adalah Tuhan yang sebenarnya, yang kita bisa nyata melihatnya. Beliau adalah global bumi. Ibu kita, apapun yang kita lakukan di Ibu Pertiwi ini, kita menginjaknya, kita bersandar, kita makan, kita tertidur, kita hal-hal yang buruk semua di Ibu Pertiwi ini. Kalau tidak ada Ibu Pertiwi, bagaimana kita hidup? Ibu Pertiwi inilah widih sekali yang kita lihat. Mari kita lestarikan semua yang ada berhubungan dengan alam semesta ini, Ibu Pertiwi ini. Kemudian yang kedua, buah. Buah itu dalam kalimat buah itu, kata buah itu bermakna dalam tubuh kita itu kita menghidupkan prana sakti kita. Prana sakti, bagaimana prana kita, kesehatan prana kita dalam tubuh kita untuk melakukan kehidupan ini. Bagaimana kita dengan cara membantu orang tua, membantu sesama, bekerja, semua pergerakan hidup ini
kesehatan kita itu berperan penting di dalam buah ini. Kemudian kata suah. Kata suah ini disebut dengan jenana sakti. Di dalam suah ini kita bermanfaat untuk mengendalikan jenana kita. Jenana sakti ada di sini. Bagaimana kita untuk menggerakkan pemikiran-pemikiran kita, memvisualisasikan jenana kita agar kita bisa berpikir kebaikan, berpikir yang baik, agar ada kesadaran-kesadaran kita melakukan semua yang berhubungan dengan kehidupan ini, berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi, agar bisa menemukan mukti. Bagaimana kita agar Tuhan itu senang dengan kita, agar kita itu segala yang kita perbuat itu menyenangkan Tuhan. Bagaimana berhubungan dengan anak-anak, berhubungan dengan istri kita, berhubungan dengan tetangga kita, bagaimana berhubungan dengan orang tua kita, bagaimana kita melakukan hubungan dengan diri kita sendiri, dengan jiwa kita. Berarti di sini kita dituntut untuk melakukan jenana, konsentrasi dengan diri kita juga, diri kita sendiri juga, menyenangkan diri kita dengan kita melakukan apa? Makan yang baik, makan yang bermanfaat, melihat memandang hal-hal yang bermanfaat, agar jenana kita tenang, jenana kita bisa sadar. Disinilah kita bisa menemukan kesadaran tertinggi kepada ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah manfaatnya dari bait pertama yang ada di dalam Puja Trisandya. Kemudian ada bait kedua, diambil dari Narayana Upanishad. Ini adalah Shruti Weda. Weda Shruti bertujuan untuk memuja Dewa Narayana, memuja Tuhan atau ide Sang Hyang Widi sebagai Narayana. Beliau adalah Narayana semua ini. Bagaimana kita mengucapkan atau melantungkan puja-puja ke hadapan Dewa Narayana. Senantiasa membimbing menuju kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sifat-sifat dharma kita. Bait ketiga diambil dari Siwa Astawa, yaitu Weda Smriti, yang melukiskan Tuhan dengan berbagai macam sebutan. Tuhan disebut dengan Siwa, Tuhan disebut dengan Mahadewa, Tuhan disebut dengan Maheswara, Tuhan disebut dengan Paramiswara, Tuhan disebut dengan Mahapurusa, Tuhan disebut dengan Rudra, Tuhan disebut dengan Sangkara dan Sambu. Tuhan disebut bermacam nama. Inilah bait-bait yang mengagung-agungkan Tuhan itu sendiri dengan berbagai macam nama, berbagai macam keesaan Tuhan itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang bait keempat, kelima, dan keenam. Bait Puja Trisandya ini diambil dari Puja Weda Parikrama. Diambil dari Weda Parikrama yang berisi pernyataan bahwa keadaan manusia sejatinya kecil. Kecil di hadapannya. Bagaimana kita adalah apapun yang kita perbuat sulit kita mengendalikannya. Makanya bagaimana kita melihat diri kita kecil di hadapannya, tetapi besar kenyataannya kalau kita sadar akan beliau. Makanya di sini kita, ya Tuhan, aku adalah kecil di hadapan. Aku adalah sedebu, kecil debu di hadapanmu. Tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Tetapi setelah aku sadar bahwa Engkau adalah besar, aku pun mempunyai kebesaran kesadaran kepada kehadapanmu. Demikian kita memahami Tuhan itu sendiri. Kalau kita betul-betul sadar akan kerahasiaannya, sulit membedakan antara jiwa kita dengan Tuhan itu sendiri. Sulit membedakan antara Atman dan Brahman. Disinilah perlu kita mempelajari atau mengucapkan, melantunkan doa-doa Trisandya itu sendiri, agar kita bisa jiwa ini menempuh, menyatu dengan Brahman itu sendiri, agar menemukan kesejatian kepada Tuhan, agar bisa menemukan kenyamanan kepada Tuhan. Disinilah bait-bait ini, ya Tuhan, ampunilah aku. Ya Tuhan, aku kecil di hadapan-Mu. Maafkanlah aku. Aku tiada bisa memahami-Mu. Ampunilah aku dengan segala pengampunan-Mu. Disinilah bait-bait ini menyatakan kita kecil di hadapannya.
menyatakan kita memohon maaf atas segala hal yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita pikirkan. Masih banyak kecerobohan, masih banyak hal-hal yang buruk. Disinilah kita memohon maaf kepada Tuhan Yang Widiwasa. Dengan betul-betul kita rutinitas melakukan puja Trisania pagi, siang, dan sore, atau kapanpun kita dapat sewaktu. Kalau malam, kalau pagi misalnya tidak dapat, ambil kita jam 3-nya sebelum pagi matahari terbit. Kita ambil pagi. Biasanya di sini kita melakukan, kalau keluarga masih tidur, pada tidur, kita bangun. Kita cuci muka, kemudian hidupkan dupa saja cukup. Lakukan puja Trisania sewaktu jam 4:30 atau jam 5 pagi. Sebelum beliau menunjukkan cahayanya di alam semesta ini, kita sudah menjapanya dengan Gayatri Mantra, dengan puja Trisania. Alangkah senangnya beliau, alangkah berbahagianya Tuhan itu melihat sentananya di alam semesta ini. Beliau belum terbit sudah disambut dengan japa-japa, dengan nyanyi-nyanyian Tuhan, dengan japa-japa Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Kita ambil jam 4:30 berjapa puja Trisania, bergayatri mantra. Karena jam-jam tersebut semua masih tidur. Di sana kita bisa bersembahyang. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kalau kita bisa mengajak anak-anak dan istri, jam itu kita melakukan puja Trisania. Alangkah berbahagianya. Misalnya ada 5 keluarga, 5 orang bisa menyenangkan Tuhan. Kalaupun tidak, kita sebagai kepala keluarga saja menyenangkan apa? Karena anak-anak mungkin masih pada tidur. Tetapi ingat, kalau ke-6 keluarga, bapak, ibu, dan anak-anaknya bangun di saat sebelum matahari terbit melakukan puja Trisania, 6 jiwa yang melakukan pemusatan, melakukan menyenangi Tuhan itu sendiri. 6 ada anugerah dari Tuhan. Tidak 1 tapi 6 ada anugerah dari Ide Sang Yang Widi. Bagaimana bahagia Tuhan melihat sentananya seperti itu. Disinilah kita berbahagia punya puja Trisania. Begitulah sekilas dari saya membahas tentang makna puja Trisania yang merupakan kekayaan dari agama Hindu Bali yang diwariskan oleh leluhur kita, oleh tetua kita, oleh lelangit kita dulu. Ini disusun oleh leluhur kita. 6 bait ini sudah bait-bait yang sempurna, bait-bait yang sudah diringkas dari Pancamaweda itu sendiri, yang tidak perlu diragukan lagi. Silahkan teman-teman, saudara-saudaraku se-Nusantara, mari kita berjapa puja Trisania agar bisa menyenangi Tuhan itu sendiri, bisa membahagiakan Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan sudah bisa kita bahagiakan, senangi, jiwa kita pun senang. Kita membahagiakannya, jiwa kita senang. Kan Tuhan ada di dalam diri kita. Bagaimana menyenangi Tuhan, membahagiakan Tuhan itu, jiwa kita otomatis senang juga. Makanya kita selalu akan bahagia, selalu akan mengingatnya, selalu akan sehat otomatis. Karena setiap kalimat, setiap japa itu mengandung anugerah yang luar biasa. Makanya kita akan bisa berbahagia, bisa kita terus sehat selalu. Karena setiap pagi belum matahari terbit, Tuhan itu sudah kita bahagiakan. Kita sambut dengan Gayatri Mantram, kita sambut dengan puja Trisania. Kemudian di siang hari pas jam 12 kita juga melakukan puja Trisania, menyenangi Tuhan, membahagiakan Tuhan. Dan pada malam hari juga kita melakukan puja Trisania, membahagiakan Tuhan, membuat Tuhan itu senang. Tak satu bulu pun kan ku terlepas dari tubuhmu. Jikalau engkau sadar akan aku dan membahagiakan aku, tak satu bulu pun kan
terlepas dari badan. Engkau akan selalu dalam genggamanku. Begitu Tuhan, begitu sabda Tuhan kepada anaknya, kepada putranya, kepada sentananya yang ada di alam semesta. Karena kita semua ini adalah sentana Ida Sang Hyang Widi. Kita semua ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kita semua ini adalah keturunan Tuhan. Kita semua ini di alam semesta ini adalah cahaya-cahaya, dan semua yang kita bawa sini adalah misi-misi Tuhan itu sendiri. Kita semua ini yang ada di alam semesta ini adalah sentananya Tuhan. Makanya ada di dalam doa-doa itu, Ratu Sang Hyang Paramasiwa, Ijen sentanan Ratu Mertomudra. Bukan umat, kita adalah sentananya. Karena nanti kalau sudah kita selesai misi kita di alam semesta ini, kita akan mulai ke Karawayah, bukan meninggal. Kita mulai ke Karawayah. Karena meninggal itu adalah kebahagiaan. Berakhirnya semua penderitaan. Yang meninggal berbahagia jiwanya, yang ditinggalkan semua nangis. Tetapi kalau dipikir-pikir, ingat, bersabar. Yang meninggal itu sudah misinya segitu, umurnya segitu, tubuhnya segitu. Kita ikhlaskan. Kodrat kita manusiawi, kalau ditinggalkan oleh sanak famili, keluarga, pasti kita menangis. Saya tidak bisa memaksakan agar kita harus berbahagia, kita harus mengikhlaskan. Memang sulit itu, karena manusiawi. Siapapun yang ditinggalkan pasti menangis. Tetapi yang meninggal itu, beliau pasti bahagia. Karena umurnya, tubuhnya sudah segitu. Misinya sudah harus berakhir. Untuk mencari rumahnya kembali kepada asal mulanya, Ida Sang Hyang Paramasiwa. Makanya di dalam hidup tujuannya adalah amoring acintia, menunggal, menyatu, moksah, lebur, agar bisa purna mukti, moksah, menyatu dengan Tuhan. Itulah tujuan agama Hindu Bali. Mulai ke Karawayah, menyatu dengan Ida Sang Hyang Widi, nunggal maring Sang Hyang Paramasiwa. Itulah tujuan agama Hindu Bali. Sangat mulia, luar biasa, berbahagialah kita menjadi agama Hindu Bali. Karena kita sadar dan mengetahui isi Weda itu. Di dalam Atharva Weda disebutkan dalam Mahawakya, engkau adalah aku dan dia adalah kamu. Aku adalah dia. Tidak ada jauh. Di sini tekankan pada aku adalah Tuhan juga. Kalau kita sadar, ini perlu kita kaji nanti tentang aku adalah Tuhan sendiri, karena itu adalah dalam Atharva Weda. Bagaimana tujuan kita akhir, memang itu ada di dalam tutur kemoksahan. Nanti akan saya bahas itu lebih lanjut. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih. Jikalau ada kesalahan kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga kita semua ada di dalam perlindungannya. Suksma Rahayu.